membuat jadwal, kita akan sepakati alokasi waktu. Kira-kira kita bisa menyelesaikan ini dalam rentang waktu berapa menit, berapa jam, ya, kita akan sepakati. Kemudian Ibu akan monitoring pelaksanaan PJBL-nya, menguji dan memberikan penilaian, dan terakhir evaluasi pengalaman. Ya. Jadi strategi diferensiasi, makanya kenapa kok beda-beda ya produk kalian nantinya dari kelompok, karena ini ada diferensiasi dari segi kontennya, proses, dan produk. Kalau dari segi konten, tentu saja di sini teman-teman budaya Indonesia itu sangat beragam dan kalian memilih satu yang berbeda masing-masing dengan gaya belajar atau gaya pemrosesan dan pengelolaan informasinya dengan konten berbeda. Jadi beramai, ada habitat, ada alamnya, tanpa kamu pasti gak rame. Belajar giat, buat karyanya. Pergi ke pasar membeli tomat, mampir di warung sarapan roti. Cadu rasa, ayo semangat, kita mikir kenangan di hati. Nah, terus kan itu dapat dilihat dari indera penglihatan. Jadi segala hal yang dapat dilihat oleh indera penglihatan dan memiliki nilai estetika atau keindahan itu. Jadi setahu saya syair itu kan kayak puisi gitu ya. Terus yang ada isinya tuh kebudayaan gitu. Jadi menurut saya itu kan kalau puisi gitu bisa didengar. Oke, sip. Sama didengar, dapat dilihat dan mendengar juga ya. Kita akan menyimak satu tayangan berikut ini dan teman-teman bisa menyimak sekaligus mengambil nilai-nilai yang bisa diambil itu. Kira-kira apa sih dari video tersebut? Ibu akan coba. Bermulai dengan berkembang nama salah jawab ya. Terus ya, silakan salah konsentrasi ya. Ini mengenalkan ya seorang filosof Jerman. Dan di sini beberapa contoh seni visual itu ada, teman-teman bisa lihat, ada seni lukis. Ada yang tahu ini lukisan siapa? Ya betul, lukisan Van Gogh. Kemudian seni grafis itu pasti kalau grafis akan melibatkan perangkat-perangkat komputer atau digital, betul. Seni patung, seni instalasi. Nah kalau instalasi ada yang pernah lihat di area-area Bandung? Instalasi, betul ya. Biasanya pemerintah yang suka bikin itu jadi ikon atau maskot kota ya. Biasanya kalau kita ke Jakarta ada seni instalasinya itu bisa dikatakan karya seni yang memang ada instalasi seninya gitu. Dan biasanya ciri khas segala yang kita pelajari itu gabungan dan lebih kompleks. Dan biasanya benar-benar harus ada proses ya memang menggabungkan itu semua elemen-elemennya dari bentuk seni rupanya, pertunjukan, audio, dan fotografi yang saling mendukung satu sama lain. Diharapkan untuk pengambilan keputusan yang sulit. Semoga berusaha lagi, tahu tentang keberanian, kehormatan, dan kemanusiaan. Kita sama-sama kalau lagi dengar musik Spotify, pasti gue yakin kalian punya lagu kesukaan masing-masing. Itu tuh kalau udah ngedengerin itu kayak ngerasa
merasa senang atau mungkin makin galau karena dengar lagu-lagu melo gitu ya. Tapi di sini seperti yang kata Immanuel Kant, penilaian estetik itu adalah sebuah keputusan yang didasarkan pada perasaan, khususnya perasaan senang atau sedih, atau senang atau tidak senang, kebalikannya ya, seperti itu. Dan di sini kita sama-sama bisa memandang karya seni itu dengan cara yang subjektif. Kenapa? Biasanya pengalaman kita sendiri yang membangun penilaian kita terhadap sebuah karya seni. Dan di sini ada 3 penilaian estetika yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, penilaian sesuatu yang menyenangkan dan mudah disetujui oleh banyak orang atau populer. Oh, itu karya yang populer loh, biasanya yang viral-viral nih, gampang populer karena orang-orang suka. Tetapi selain itu penilaiannya juga pada keindahan rasa. Oh, ada feel-nya. Tapi bisa jadi yang nggak viral, tapi feel-nya dapat. Yang ketiga, penilaian keagungan, keindahan karya seni yang terpancar dari nilai karya yang menarik. Bisa jadi nilai karya yang menarik ini dia nggak viral-viral amat, tapi punya pesan yang mengena, tapi orang-orang tuh jarang menyadari. Cuman teman-teman yang punya kepekaan seni aja yang bisa merasakannya. Sketsa, kalau di sini teman-teman boleh pakai digital. Kemudian ada contoh seni visual terapan yaitu infografis. Ya, di sini mengangkat tentang wayang, warisan budaya Indonesia. Kemudian kalau audio itu bisa jadi teman-teman ada yang bisa bikin puisi tapi dibikin di Spotify ya. Penyampaian pesan lewat seni sastra. Ada juga yang bisa menyanyikan lagu daerah juga boleh ya. Contoh seni audio. Ya, bisa. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nanti juga kontennya berapa pakai kenapa kamu bilang itu kan lagu daerah Jawa Baratnya banyak ya, tidak aja satu. Misalnya aku kan mau nyanyikannya tentang Galaxy Caklim nanti alasannya berarti untuk menyanyikan lagu daerah dengan berkelompok apa. Ini punya siapa yang bawa? Oh, oke. Berarti kayak kalian mah kayak bikinnya semacam kayak podcast informasi Papua gitu ya? Kira-kira mau nyanyi, nggak kan ada yang nyanyi nih? Ya bisa. Kayak apa sih? Kan di sini ada
juga. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa yang telah dipelajari itu sangat berharga untuk kami, yaitu tentang gimana caranya membuat seni karya audio, terutama untuk podcast. Jadi di sini kami memakai Anchor FM, yang dimana itu mungkin kali pertama ya buat kita ya untuk bikin podcast kayak gitu. Jadi gimana cara kita nyusun sebuah skrip dulu, dari ide yang sangat mendasar, yang sangat kecil, itu buru-buru ya skripnya, kayak cuma beberapa menit, langsung kita rekaman. Alhamdulillahnya rekamannya sih nggak ada gangguan ya. Jadi satu tag, tapi untuk kesulitannya mungkin kadang di softwarenya sendiri ya. Kadang kita nyari nggak ada fitur yang di satu software. Jadi untuk cara mengatasinya ya kita coba software yang lain juga. Jadi nggak hanya terpaku ke satu software saja. Mungkin itu ya. Ada yang ingin siapkan? Jadi yang dipelajari dari membuat seni audiovisual yaitu mengasah kekompakan, terus mengasah kecepatan bikin, soalnya waktunya sangat sebentar. Terus jadi tahu bahwa nge-take video itu gak bisa satu kali, harus banyak. Nah, terus bagaimana mengatasi tantangan dalam proyek? Mengatasinya hanya cukup sabar dan WhatsApp, ikhtiar. Dan jangan banyak bercanda. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang kalian dapat ketika dapat proyek kayak gini? Kan ini lumayan ya, proyeknya itu relatif bisa jadi terlalu sebentar, terlalu panjang, ya tergantung kalian. Nah, kalau dalam waktu singkat yang kayak gini, apa sih yang kalian dapat setelah berempat bekerja sama menghasilkan karya seni visual seperti ini? Dari mulai dari waktu seni waktu sama bagi-bagi. Terus ya jangan banyak tangan juga kalau kerja teknisnya. Favorit. Terus harus sabar juga, terus ada proses deteksi di masuk. Oke, sip. Jadi akhirnya tapi udah beres ya? Udah di posting juga udah? Udah, oke. Terima kasih kelompok Almer dan kawan-kawan, Faisal juga. Ya, silakan boleh duduk. Oke, kita beri aplaus ya.
kita bikin karya ekspres ya, cepat. Tapi ketika kalian punya standar, oh kita tuh bisa loh dalam tentang waktu 1 jam lebih bikin satu konten sederhana versi kelompok tuh bisa ternyata, apalagi dengan rentang waktu yang luar biasa panjang dan punya timeline yang jelas gitu ya. Dan itu gue yakin kalian punya bekal itu. Jadi tolong teruskan, terus latih seperti tadi yang sudah disampaikan teman-teman yang tadi. Pasti butuh fokus dan kesabaran tingkat tinggi ya, benar ya Dimas ya. Harus sabar, harus tetap ikhtiar. Ada ngelag-nya, masih ngelag tuh ya. Pilih masih ngelag laptopnya karena memang luar biasa, karena dipakainya lumayan ya, terus intens. Nah, harapannya hari ini teman-teman punya ilmu yang bermanfaat ya. Ada titik yang bisa diambil. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Ibu pribadi. Dan fungsi karya konten visual, audio dan audiovisual hari ini mudah-mudahan menjadi bekal untuk kalian, bekal berharga untuk terus berjuang di dunia broadcasting dan perfilman. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun memulai budaya Sunda. Yang tadi saya mainkan juga adalah instrumen dari gitar, yang dimana gitar sendiri adalah alat modern yang mana masih bisa disandingkan nih dengan lagu-lagu tradisional Sunda. Jadi marilah kita terus melestarikan budaya Sunda, karena kalau bukan kita siapa lagi? Nantikan podcast kita yang selanjutnya di Cado Dasa. Sunda Jaya! Meberkeun jangjangna bangun tayak karingrang, sukuna ranggoas rejeung pamatukna ngeluh, ngaplak mega bari hiberna tarik nyuruk. Saha anu bisa nyusul kana tandangna, tandang jeung pandentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok Rumah Adat Yogyakarta yang memilih karya seni audiovisual. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Saskia Nurul Kolbi dan rekan-rekan saya. Saya Iskia Zahra Handayani. Saya Jihan Cipa Syauki. Saya Dimas Mugi Caturyawan. Dan di sini kita bakal ngebahas apa sih Rumah Adat Yogyakarta itu dan keunikan, sejarah, ciri khas yang pasti kalian penasaran kan? Ayo kita langsung simak saja materinya. Tahukah kamu, Jogo berasal dari kata Tajugoro atau Jugo yang bermakna dua gunung. Dalam filosofi, Jawa sendiri gunung merupakan tempat yang tinggi dan sakral. Rumah adat Joglo merupakan rumah tradisional yang memiliki material dari kayu jati. Selamat pagi bagi para pendengar di pagi hari, dan selamat sore bagi pendengar di sore hari. Dan tidak lupa juga selamat malam bagi para pendengar di malam hari. Halo guys, gue Said. Aku Alika. Saya Nurel. Soste watashi wa Eka desu. Di Ava Podcast. Nah, di segmen kali ini ada fun fact seputar budaya di Indonesia. Lu tahu gak sih? Ternyata budaya di Indonesia itu gak ada habis-habisnya, sama di wilayah timur kita. Halo dan selamat datang di kelompok Dreams Come True. Saya Siti Mutiara Fauzia. Saya Yuni Fitria. Saya Amanda Margareta. Saya Muhammad Raka. Di sini kita akan ngebahas tentang tarian khas Jawa Barat. Pada penasaran kan? Stay tune terus ya. Sejarah Tari Merak. Sejak penciptaannya, Tari Merak karya TJJ ini dipertunjukkan 5 kali. Yang pertama pada tahun 1955 saat rangkaian kegiatan KAA di halaman Gedung Pakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan kelompok audio visual 1. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan terkait
mengenal 10 baju adat tradisional dari 10 provinsi yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan budaya.